Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana kabarnya kalian sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, sehat semuanya ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketuanya, Bima dipimpin untuk berdoa. Ya, siap Bu. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih Bima untuk memimpin doanya. Oke, Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Di sini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Hadir semua. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah pada hadir sehat semua Bu. ya, hadir semua. Ya, tadi sebelum pembelajaran Ibu kalian belajar apa? Belajar Matematika, difusi Bu. osmosis. Matematika. Oh, matematika. Masih tetap semangat tapi ya, walaupun tadi sudah belajar matematika. Semangat. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat Bu, semangat. Semangat ya, harus tetap semangat ya. Oke, saat ini kan masih dalam kondisi pandemi ya, tetap kalian harus menerapkan protokol kesehatan. Ada berapa 5M ya? Ada 5M ya? Apa aja coba sebutin 5M itu? Masih ingat nggak? Mencuci tangan. Memakai masker. Tangan. Oke, Di tangan, kemudian memakai masker. memakai Menjaga masker, jarak. Oke Mas. menjaga Menjaga jarak, jarak. Jarak. Oke, jarak. Memperbanyak doa Jauhi Bu. kerumunan. apalagi menjauhi kerumunan Menghindari dan Mobilisasi, mengurangi mengurangi mobilisasi. Oke. Minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang keanekaragaman flora dan fauna ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang manfaat flora dan fauna. Kita juga minggu kemarin sudah belajar tentang tingkat keanekaragaman hayati. Coba masih ingat nggak ada berapa tingkat keanekaragaman hayati? Ada 3 Bu. Ada 3, Bu. Ada 3. Bu. Oke, apa aja 3 itu? Gen. Gen, Jenis, tingkat Ya. jenis, tingkat ekosistem. Ya. Jenis dan Ya, tingkat ekosistem. gen, jenis, dan ekosistem. Oke, kalian juga kemarin sudah bisa memaparkan keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar kalian ya. Nah, kira-kira keanekaragaman hayati yang kalian temukan di lingkungan sekitar kalian itu beberapa tahun kemudian, misalkan 5 atau 10 tahun kemudian, itu kira-kira masih tetap sama atau ada perubahan ya? Ada perubahan mungkin Bu. Mungkin bisa Ada berubah, Bu. perubahan. Mungkin bisa berubah. Kenapa bisa seperti itu? Digusur Bu, digusur. Digusur, selain itu Ada pembangunan, Bu. bisa jadi ada Faktor alam Bu. Ada pembangunan. pembangunan. Kebakaran. Oke, bisa. Kebakaran bisa, penggusuran bisa ya. Nah, supaya hal tersebut itu tidak berubah atau masih ditemukan begitu di lingkungan sekitar kalian, bagaimana caranya menurut kalian? Harus melestarikan lingkungan, Bu. Oke, hebat Risma ya, untuk hal tersebut bisa dilakukan pelestarian ya. Oke, sesuai Ya, Bu. dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu Ibu akan membahas mengenai ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati ya. Di sini untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan peserta didik dapat menganalisis bentuk ancaman keanekaragaman hayati dan memberikan usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian selain itu juga diharapkan peserta didik dapat menyajikan hasil analisis ancaman keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Nah, mengapa sih kita itu perlu mempelajari materi tentang ancaman keanekaragaman hayati? Di sini ya, supaya peserta didik mengetahui pentingnya semua makhluk hidup ciptaan Tuhan yang berada di bumi, dan sebagai kalian generasi penerus harus mengupayakan kestabilan ekosistem, yaitu dengan melakukan pelestarian keanekaragaman
hayati ya. Semalam Ibu sudah start untuk materi hari ini ya. Sudah dibaca belum modulnya? Belum, Bu. Sudah Ibu. Ya, ada yang sudah, ada yang Belum, belum Bu. ya. Belum. Sebelumnya kita lakukan pretest dulu ya untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Di situ Ibu sudah mengirimkan link untuk pretestnya di Google Classroom. Silahkan bisa dibuka Google Classroom-nya dan bisa kalian lihat ya untuk soal pretestnya. Ibu beri waktu untuk mengerjakan soal pretestnya selama 3 menit. Silahkan. Oke. Sudah habis ya waktunya? Oke, Ibu lihat di sini. Ya, Ibu lihat di sini untuk nilai pretestnya ada yang sudah bagus ya, ada yang masih kurang ya, tidak apa-apa ya. Ini kan hanya awal saja, tidak apa-apa ya. Nanti kita bahas untuk materi ini supaya kalian bisa menemukan konsepnya ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini Ibu punya ini. Silakan kalian perhatikan video ini. Ibu maaf, suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar. Terdengar tidak? Terdengar Ibu jelas. Suara Terdengar ya? videonya enggak. Suara videonya tidak ada. Suaranya tidak ada. Suara videonya, Bu. Sudah terdengar belum untuk suaranya? Belum, Ibu. Belum ya. Bisa dilihat itu tayangan videonya ada tulisan ini ya. Silakan kalian perhatikan saja dulu. Mungkin ini ada kendala. Oke, dari video yang sudah kalian tonton itu, kira-kira apa sih permasalahan yang bisa kalian temukan? Kebakaran hutan, Bu. Kebakaran hutan, Ibu. Hutan, Bu. Oke, kebakaran hutan ya Bima Kayaknya ya. hutannya dibakar, Bu. Ya, hutannya dibakar kayaknya ya, sepertinya seperti itu. Ini kebakaran hutan terjadi di mana ya? Wah, nggak tahu, Bu. Ogan Tulisannya Gimana, kecil, Mas Bu. Tulisannya kecil, tidak Ogan terlihat. Oh Kecil. iya, ini kebakaran hutan yang ada di Ogan Ilir ya. Oke, dari permasalahan yang kalian tadi rumuskan, kira-kira apakah ada hubungannya dengan keanekaragaman hayati? Ada, Bu, ada. Ada, Bu. Ada ya, seperti Banyak apa? yang mati. Banyak yang Banyak mati, yang Bu, mati. kebakar. Apa yang banyak Iya. yang mati, Tatang? Tumbuhan, Bu. Tumbuhannya Ya, ya. tumbuhan. Hewan juga, Tumbuhannya Bu. banyaknya mati. Oke, selain Hewan. tumbuhan ada juga hewan yang Hewan yang mati, Bu. Fauna, Hewan. fauna ya flora dan faunanya banyak yang mati ya. mati. Iya, betul, Ibu. Mati ya. Kira-kira kalau seperti itu bahaya tidak? Bahaya, Bu. Bahaya, Ibu. Bahaya ya. Oke, selain ada video, Ibu juga ada ini. Silahkan diperhatikan ya untuk gambar. Ini Ibu punya 4 gambar ya. Di sini kira-kira untuk gambar ke-1 itu permasalahan apa yang bisa kalian temukan? Penebangan liar, Bu. Ya, betul Bima, penebangan liar. Oke, penebangan liar ya di sini lihat. Jadi pohonnya ditebang semuanya ya. Kemudian untuk gambar yang kedua, kira-kira ini apa nih?
Perburuan ya, Bu. Gambar apa ini? Untuk gambar yang kedua? Orang Orang utan, utan. Ibu. Orang Ya, utan. orang utannya Orangutan ya, Bu? bagaimana? Iya, betul, orang utan. Orang utannya bagaimana? Orang Bu? utannya Lagi kayaknya, Bu. bersedih. Lagi Sedih, Bu. merenung itu Bu, lagi merenung. Merenung, kira-kira kenapa ya orang utannya merenung? Nggak tahu Gimana Bu. nasib saya? Kehilangan Namanya habitatnya di- mungkin, Bu. namanya Rumahnya di- nggak ada, ya. Bu. Ya. Iya, Kehilangan habitat, Bu. ya betul, Sandi, kehilangan habitat ya, orang utannya terlihat merenung atau sedih karena kehilangan habitatnya. Oke. Kemudian untuk gambar yang ketiga nih kira-kira apa ya? Penggundulan hutan, Bu. Ya, penggundulan hutannya ini dijadikan apa nih kira-kira, ayo? Mungkin untuk Kayaknya ada pembangunan ya, Bu ya. lahan Ya, pemukiman. bisa ya untuk pembangunan. Oke. Kemudian untuk gambar yang keempat, apa ini? Ya penggundulan hutan juga, tapi Sama buat ya, Bu. pertanian kali, Bu ya, Ya, buat peng- nanti. Pengundulan. Ya, penggundulan hutan untuk pembuatan Dijadikan jalan lahan. ya. Jalan. Oh, Ya, dijadikan lahan untuk Alih pembuatan. fungsi lahan. Ya, ahli fungsi lahan. Ya, betul Taufik. Ya, betul. Anak-anak Ibu hebat semua ya. Sudah bisa menelaah apa yang ada di video dan ada apa yang ada di gambar. Nah, setelah kalian melihat video dan gambar, itu apakah ada hubungannya dengan keanekaragaman hayati? Ada nggak? Setelah kalian Bu. melihat Ada, gambar, Bu. Ada. Bu. apa hubungannya? Tadi Baik-baik saja, kan? Baik-baik saja. Keragaman hayati ini bisa menurun, Ibu. Oh, tidak baik-baik Ya, saja, tidak baik-baik saja. Keanekaragaman hayati bisa menurun. Oke, bisa menurun ya. Setelah ada tadi pembakaran hutan, kemudian ada penggundulan hutan, ahli fungsi hutan menjadi pemukiman itu ya. Jadi keanekaragaman hayatinya akan berkurang. Nah, di sini setelah kalian melihat video dan gambar, apa yang ingin kalian ketahui? Bagaimana sih cara upaya pelestariannya? Di sini Ibu akan menjelaskan ya bagaimana upaya pelestarian keanekaragaman hayati tersebut. Untuk upayanya ini bisa dilakukan melalui konservasi ya. Ada 2 konservasi. Yang pertama yaitu konservasi in situ. Ada yang tahu konservasi in situ itu apa? Di dalam Bu, Situ, di dalam. Di dalam. Asli, Di sesuai dalam. dengan habitat aslinya, Bu. Ya, betul fauna di tempat Risma. Jadi, aslinya. ya betul. Jadi untuk konservasi in situ itu adalah konservasi flora dan fauna yang dilaksanakan di habitat aslinya ya. Oke, contohnya apa nih? Coba lihat gambar ini nih. Contoh dari konservasi in situ kira-kira apa menurut kalian? Apa saja? Nggak kelihatan Bu gambarnya. Kayaknya Taman Nasional Nasional, Komodo Bu. ya, Bu. Oke. Taman Iya Nasional. betul, Taman Nasional ya. Selain Taman Nasional apalagi? KRB, Bu, KRB. Kebun raya. Marga Kebun Satwa. raya apakah termasuk konservasi in situ? Exit Coba. Bu, di luar. Enggak Di luar ya. Juga, Bu. Jadi untuk kebun raya bukan konservasi in situ ya. Di sini untuk konservasi in situ ada tadi Taman Nasional. Terus apa lagi? Sebenarnya in situ juga, Bu. Suaka Apa? Marga Satwa. Ya, Sebenarnya in situ betul juga. Suaka Marga Satwa. Terus ada lagi tidak di gambar ini untuk konservasi in situ? Cagar alam Cagar termasuk alam. dalam Cagar alam. Cagar alam, Bu. ya cagar alam juga termasuk ke dalam konservasi in situ. Nah, kemudian ini yang kedua ada konservasi ex situ. Siapa yang mau bisa jawab? Apa itu konservasi ex situ? Di luar lingkungan habitat, asli, Bu. Bu. Bukan Pelestarian yang habitat. dilakukan Di luar Di luar habitat habitat, Bu. Ya, betul ya. Jadi konservasi ex situ itu adalah konservasi hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya apa di sini? Kebun binatang Bu. Boleh kebun binatang ya, kebun binatang itu termasuk raya. dalam Ya, konservasi Bu. Kebun raya, Bu. Ya, kebun raya juga bisa termasuk dalam
konservasi ex situ. Oke, selanjutnya coba kalian silahkan buka Google Classroom-nya ya. Oke, di situ Ibu sudah membentuk kelompok ya. Jadi terdiri atas 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama terdiri atas Intan, Bima, dan Nui. Kemudian untuk kelompok 2 itu terdiri atas Ayu, Tatang, Bayu, dan Akbar. Untuk kelompok 3 Risma, Taufik, dan Haris. Nah, di situ juga Ibu sudah menyiapkan link untuk ruang breakout untuk diskusi nanti ya. Jadi nanti kalian mengerjakan LKPD, di situ di LKPD ada beberapa permasalahan ya, ada 3 permasalahan. Nanti kalian diskusikan pemecahan masalah yang ada di LKPD itu bagaimana ya. Nanti kalian buka link LKPD-nya sudah Ibu siapkan juga ya. Dan juga kalian bisa membaca referensi yang sudah dimiliki. Kemarin kan Ibu sudah mengirimkan modul ya. Mengirimkan modul, sudah dibaca modulnya? Belum, Bu. Baru sedikit, Modulnya Bu. banyak. Baru sedikit, banyak ya? Banyak Ya, nanti- modulnya halamannya. Nanti itu bisa, oh iya, nanti bisa kalian jadikan referensi untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD ya. Nanti untuk permasalahannya kalian diskusikan secara berkelompok di ruang breakout masing-masing, nanti Ibu bisa memantaunya ya. Kemudian setelah kalian diskusikan, jangan lupa kalian juga membuat kesimpulannya ya, membuat kesimpulannya. Setelah itu kalian nanti mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, untuk pengerjaan LKPD, Ibu beri waktu selama 20 menit ya, dimulai dari sekarang. Silahkan untuk masing-masing kelompok menuju ruang breakout masing-masing. Oke, untuk kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan? Intan? Intan bagaimana? Idenya sudah ini ya, sudah bagus ya Intan ya? Sudah, Bu. Ada Sudah. kesulitan nggak nih kelompok 1? Intan, Tidak ada, Bima, Bu. Nui, ada kesulitan? Tidak ada. Nggak ada, ada Bu. ya, Alhamdulillah. Oke, Ibu ke kelompok 2 dulu ya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Oke, Bayu bagus ya. Untuk Tidak ada kesulitan, Bu. tidak ada kesulitan. Alhamdulillah ya Ayu. Baik, silahkan Iya, Bu. dilanjutkan ya Iya. untuk kelompok 2. Ibu ke kelompok 3 dulu. Untuk kelompok 3 bagaimana? Apakah ada Ya, kesulitan? baik, tidak ada, Ibu. Sudah. Tidak ada ya. Oke, nampaknya kelompok 3 akan sebentar lagi akan selesai ya. Oke, silahkan Ya, Bu. dilanjutkan saja ya. Waktunya ada 5 menit lagi. Oke, sudah habis ya untuk waktunya. Untuk pengerjaan LKPD-nya sudah beres semua ya. Silahkan semua kelompok kembali ke ruang utama kembali ya. Sudah kembali ke ruang utama ya, anak-anak. Oke, untuk permasalahan yang ke-1, kita mulai ya untuk presentasi hasil diskusinya ya. Untuk permasalahan yang 1, siapa yang mau memaparkan? Silakan. Kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa? Intan. Intan silakan mau mempresentasikan Bu, hasil saya, Bu. diskusinya. Ya. Silakan Intan. Iya, Bu. Nomor 1 jawabannya, karena dengan kepunahan, keanekaragaman makhluk hidup akan berkurang kestabilan ekosistemnya. Faktor aktivitas manusia bisa kerusakan habitat, perdagangan hewan liar, polusi, Ya. perubahan iklim, karena aktivitas manusia dapat mengurangi habitat makhluk hidup. Upayanya itu bisa dilakukan dengan melakukan tebang pilih, pengawasan Ya. warga sekitar, reboisasi, dan konservasi ex situ dan in situ, Bu. Ya, oke. Itu dari kelompok 1 ya. Silakan dari kelompok lain, apakah ada yang mau memberikan tanggapan terhadap pemaparan kelompok 1? Sudah setuju semua? Sudah sepakat semua ya untuk pemecahan masalah untuk nomor 1? Sepakat, Ya, Bu. setuju, Sepakat. Bu. Sepakat semua Setuju, ya? Bu. Setuju. Oke.
Oke, sudah bagus ya untuk ide-idenya ya untuk kelompok 1 ya untuk pemaparannya. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor kedua. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya untuk masalah yang kedua? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Ayu. Ya, Bu. Jadi untuk yang masalah nomor 2 itu, Bu, gambar itu termasuk ancaman keanekaragaman hayati ya, Bu ya. Ya. Gambar A itu Semua atau beberapa saja Ayu? Semua gambar, Bu. Semua gambar ya. Oke. Ya. Gambar A itu tentang perburuan liar, Bu. Upayanya dengan memberlakukan undang-undang lebih ketat tentang perburuan liar, konservasi ex situ dan in situ, Bu. Ya. Dan gambar B, Bu, itu tentang pencemaran lingkungan. Upayanya melakukan daur ulang, lalu dengan membuat bank sampah. Lalu yang Bisa gambar C, dibuat Bu. bank sampah ya. Iya, Ya, oke. Ibu. Yang gambar C, Bu, tentang keseragaman tanaman yang bisa menggusur varietas tradisional, Bu, yang digunakan sebagai bahan baku untuk pemulihan hewan dan tumbuhan. Tanaman itu juga menjadi rentan terhadap hama dan penyakit. Lalu upayanya adalah dengan menanam tanaman yang bervariasi, Bu, untuk gambar C. Lalu untuk gambar D itu tentang tanaman, Bu. Upayanya yaitu dengan memanfaatkan tanaman invasif yaitu berupa eceng gondok, Bu. Contohnya membuat kerajinan dari eceng gondok, Bu. Kayak misalnya buat tas gitu, Bu, dari eceng gondok gitu, Bu. Ya bisa ya untuk pembuatan kerajinan ya Ayu ya. Oke. Iya, Ibu. Dari kelompok lain ada yang memberikan tanggapan atas pemaparan yang dipresentasikan Ayu? Sudah sepakat semua ya berarti ya? Iya, sepakat, Bu. Sepakat Sepakat, ya. Ya, Bu. memang untuk keempat gambar ini merupakan gambar ancaman keanekaragaman hayati ya. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga, siapa yang mau memaparkan? Silakan. Saya, Ibu. Ya, silakan Risma. Ya, hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok ketiga, yaitu kami melakukan observasi di danau dekat sekolah. Banyak eceng gondok di danau, sehingga efeknya sinar matahari tidak bisa masuk. Pembusukan terjadi, oksigennya rendah, hingga menyebabkan hewan-hewan lokal mati dan berkurang jumlahnya. Nah, untuk solusinya, danau bisa dibersihkan sedikit-sedikit, lalu nanti bisa dimanfaatkan untuk tugas prakarya, Bu. Misalnya membuat tas dari eceng gondok. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih Risma. Sudah bagus ya untuk gagasannya. Jadi di sini selain dibersihkan ya untuk eceng gondoknya ya, memang kita banyak menemukan eceng gondok ya di danau dekat sekolah kita ya Risma ya. Iya, betul Ibu. Ya, selain dibersihkan, kita juga harus melakukan upaya supaya tidak eceng gondok itu tidak dibuang begitu ya kan. Kalau dibuang nanti juga lama-kelamaan kan menjadi sampah ya. Iya, Jadi bisa Ibu. kita manfaatkan untuk prakarya. Boleh ya untuk prakarya, yaitu salah satunya membuat kerajinan dari tas ya. Dari tas, iya, tas dari eceng gondok, Ibu, ya. Oke, sudah semua dipaparkan ya untuk permasalahan dari ketiganya. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan atas diskusi kita kali ini dari yang poin 1 sampai poin 3? Saya, Ibu. Silakan Risma. Ya, jadi kesimpulan hasil diskusi yaitu ancaman keanekaragaman hayati dapat menyebabkan kepunahan karena habitatnya berubah. Nah, upaya untuk menjaga kelestarian dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati. Oke, terima kasih Risma sudah menyimpulkan Ya, diskusi Ibu. hari ini. Alhamdulillah ya untuk diskusi kita hari ini sudah beres ya. Ibu berikan apresiasi kepada semua peserta didik karena sudah aktif untuk mengikuti diskusi ini. Oke, dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang, siapa yang mau menyimpulkan? Biasanya Ayu suka memberikan kesimpulan dari pembelajaran. Ya, ayo Bu, juara kelas dia Bu. Juara kelas ya, Ayu Ya. kemarin juara kelas ya. Ya, silakan Ya. Ayu. Ya, Bu. Ya, ke 1 Bagaimana Bu kemarin. kesimpulannya Ayu untuk pembelajaran hari ini dari awal ya?
ancaman keanekaragaman hayati berbagai macam, Bu. Tadi Ya. ada misalnya kebakaran hutan, penggundulan hutan, lalu alih fungsi lahan, lalu penyebab ancaman keanekaragaman hayati itu bisa karena manusia ya, Bu. Lalu upaya pelestarian keanekaragaman hayatinya itu bisa tadi misalnya eceng gondok digunakan untuk Bu namanya apa tuh Bu namanya Bu? Aduh, lupa saya. Kerajinan. Ya. Kayak buat tas gitu Bu, dompet. Ya, betul Ayu. Itu aja Ibu. Ya, terima kasih Ayu sudah menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum ke post-test, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham semuanya ya? Insya Allah sudah Ibu. Alhamdulillah Sudah, Bu. ya. Alhamdulillah. Kalau begitu silahkan kalian buka link untuk post-testnya. Ibu beri waktu untuk pengerjaan post-testnya 3 menit ya, dimulai dari sekarang. Oke, sudah habis ya waktunya. Oke, Ibu lihat di sini untuk nilai post-testnya, alhamdulillah ya sudah bagus walaupun ada 1 siswa yang masih kurang untuk nilainya. Tidak apa-apa ya, nanti bisa ditanyakan kepada temannya atau kepada Ibu ya. Oke, sebelum ditutup untuk pembelajaran ini, apa sih yang telah kamu pelajari hari ini? Pelestarian Bu, keanekaragaman hayati. Ya, pelestarian, keanekaragaman. Pelestarian Bu, keanekaragaman Ya, hayati. pelestarian dan ancamannya ya. Oke, kemudian apa sih yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa kira-kira yang paling kalian sukai? Melihat video, Bu. Melihat video? Iya. Oh ya. Oke, kemudian apa sih yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Sudah paham semua ya? Sudah paham semua? Paham. Paham, Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan berikutnya untuk minggu depan, Ibu kita akan melakukan ulangan harian ya, karena untuk bab keanekaragaman hayati ini sudah habis, jadi kita akan melakukan ulangan harian untuk minggu depan ya. Sudah siap? Siap ya? Tolong dipersiapkan Siap, Ibu. untuk minggu Iya. depan ya. Belajar dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya maksimal ya. Kemudian Ibu juga akan memberikan tugas. Di sini tugas kalian kerjakan, tugasnya masih berkelompok ya, kelompoknya sama seperti tadi ya. Untuk 3 kelompok tadi, pembagiannya juga sama. Kalian kerjakan per kelompok di rumah ya, untuk mengerjakan poster ya, poster tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Silakan kalian kerjakan posternya dengan semenarik mungkin ya. Semenarik mungkin, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau bertanya kembali? Tentang tugas ini mungkin? Sudah mengerti jelas, ya untuk Ibu. tugasnya ya? Sudah, Ibu. Ya, sudah jelas. Sudah jelas. Sudah, Bu. Ya. Terima kasih ya atas partisipasinya. Jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.